Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopianti dari kelas 5A. Di sini saya akan mereview jurnal dari Bapak M. Rendi Aridayandi dan Bapak Dede Mulyadi yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembaharuan hukum. Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Pembangunan hukum harus berorientasi pada nilai-nilai yang baik itu nilai kemanusiaan, nilai identitas budaya, nilai moral, dan agama yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pembaharuan hukum harus didasarkan pada pendekatan humanis, kultural, religius, dan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan hukum bukan hanya sekadar produk hukum yang merupakan produk politik, melainkan harus menghasilkan undang-undang yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Hukum merupakan instrumen berjalannya negara melalui kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Mahfud MD, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarkis. Sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum elitis dan represif. Pemilu mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas, karena pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan secara damai. Tumbuh kembangnya demokrasi, tegaknya demokrasi dalam kehidupan politik berbangsa dan negara mustahil terlaksana dengan baik dan efektif tanpa adanya partai politik. Namun juga harus disadari dengan jujur bahwa demokrasi itu bukan segala-galanya. Demokrasi itu adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tumbuh kembangnya demokrasi. Definisi singkat tentang korupsi politik dikemukakan oleh Heidenreich bahwa korupsi politik merupakan sebuah tindakan di luar legalitas oleh otoritas pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dipegangnya, yang mengakibatkan tereduksinya kepentingan publik dan ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi. Definisi tersebut menjelaskan bahwa sesuatu dikatakan sebagai korupsi politik ketika tiga aspek telah terpenuhi, yaitu yang pertama tindakan penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua keuntungan pribadi dari pelaku, yang ketiga dirugikannya masyarakat dan kepentingan bersama. Korupsi politik ada karena pencarian politik hukum. Mengesahkan bahwa Undang-Undang Pemilu Indonesia selalu lahir sebagai proses instrumental atau percobaan yang tidak selesai-selesai sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena adanya kesadaran bahwa pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong pemilu berikutnya. Yang kedua, karena terjadi perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme pemilu yang dilatar belakangi dan para penyelenggara negara dan birokrat serta masyarakat tertentu tidak takut untuk melakukan korupsi, dikarenakan adanya beberapa faktor dominan yang mempengaruhinya, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak adanya tindakan tegas dari pemimpin institusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila korupsi dilakukan secara kelompok dan
dan keinstitusian, pemimpin institusi condong untuk menutupi serta mengulur-ngulur proses penindakan dan pelaporannya ke penegak hukum. Yang kedua, walaupun diproses, kecenderungan institusi selalu memberikan sanksi yang seringan-ringannya. Yang ketiga, setelah dilaporkan ke penegak hukum untuk dilakukan proses peradilan, jaksa cenderung melakukan tuntutan minimal dan begitu pula hakim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.